Setelah mengetahui rahasia bos wanitaku, aku terkena masalah besar. Bab 813-816. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys. Agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Pak Haris orang yang terus terang sekali. Kalau begitu, aku akan berbicara terus terang. Farmasi Mulia sudah memberikan ganti rugi sesuai dengan keinginanku. Sandi juga meninggal. Masalah urusan pil harimau naga sudah selesai sepenuhnya. Mengenai orang yang keracunan dan menginginkan penawarnya, aku punya penawarnya, tapi harus biarkan mereka datang sendiri padaku. Aku nggak peduli apa yang terjadi antara mereka dan Farmasi Mulia. Aku ingin menyelamatkan mereka karena kebaikanku saja. Deon menatap Haris dan berkata terus terang. Kilatan kemarahan melintas di mata Haris, tapi dengan cepat diredam. Pak Deon, apa syaratnya sebelum kamu bersedia memberiku penawarnya? Jika bukan karena begitu banyak orang yang diracuni kali ini dan berbagai orang yang terlibat, mustahil baginya untuk tetap menahan kebencian di hatinya hingga memohon pada Deon di sini. Semuanya adalah orang berkuasa di Provinsi Hollow. Jika ditambahkan semuanya dan di belakang kekuatan mereka, bisa melambangkan energi yang sangat amat besar. Nggak ada syaratnya. Aku nggak mau mengulangi apa yang aku katakan. Deon menggelengkan kepalanya dengan sikap tegas. Pak Deon, meskipun kita semua menginginkan hasil yang sama, bagi keluarga Wison, siapa yang memberikan penawarnya, itu sangatlah berbeda. Bagaimana kalau aku memberimu 40 triliun? Haris sangat kaya, begitu bicara, Haris menawarkan harga yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Tentu saja Deon tahu. Berkat penawar yang Deon berikan, setelah para pejabat di Provinsi Hollow pulih, mereka masih menyimpan dendam dan bahkan kebencian terhadap keluarga Wison di dalam hati mereka. Bukan uang yang aku inginkan. Deon masih menggelengkan kepalanya. Haris menatap Deon dengan tatapan mata yang sangat dalam. Deon tidak mengelak dan tetap mempertahankan sikap tenang. Deon, kamu harus berpikir hati-hati. Kalau kamu menolakku, kamu nggak akan pernah punya kesempatan lagi. Haris berkata dengan suara yang keras. Kesempatan apa? Tentu saja, kesempatan untuk hidup. Kalau kematian Sandi nggak cukup untuk membuatmu sadar, maka kita lihat saja nanti. Deon mencibir. /Oak. Ingat baik-baik. Dalam 3 hari, kalau kamu masih hidup, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Haris mengucapkan sepatah kata, lalu segera pergi. Deon mengawasinya pergi. Sebarkan beritanya, katakan saja aku bisa menyembuhkan racun dari pil gajah naga. Deon keluar dari ruang tamu untuk mencari Luna dan memberikan instruksi. Apa yang kamu dan Haris bicarakan? Luna memandang Deon dengan cemas. Luna melihat Haris pergi dengan kesal. Nggak apa-apa, lakukan saja perintahku. Deon menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara pada Luna. Bagi Luna, level Haris jauh lebih tinggi. Memberitahu Luna hanya akan membuat Luna semakin khawatir dan gugup. Luna mengerutkan kening, menatap Deon sebentar, mengangguk dan pergi melakukan perintahnya. Setelah itu berita tersebut menyebar ke seluruh Provinsi Hollow. Sore itu, banyak pejabat dari seluruh Provinsi Hollow muncul di perusahaan Windy. Kantor Deon dipenuhi oleh tamu. Deon tinggal di kantor sepanjang waktu, menerima tamu-tamu mendadak ini. Setelah itu bicaralah dengan mereka secara rahasia. Setiap tamu pergi dengan senyuman di wajah mereka. Hingga larut malam, jumlah pengunjung berangsur-angsur berkurang. Bu Suzie, Pak Deon sedang mencarimu. Luna mengetuk pintu kantor Suzie, membuka pintu dan masuk lalu berkata dengan wajah serius. Suzie membuka mulutnya, tampak agak malu. Luna bekerja sebagai sekretaris Deon di perusahaan Windy, tapi Suzie benar-benar tidak tahu bagaimana dirinya harus memperlakukan Luna. CEO perusahaan induk perusahaan Windy datang untuk memberitahunya secara langsung. Oke, aku akan pergi sekarang. Suzie menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran yang mengganggu itu, bangkit dan berjalan ke kantor Deon. Duduk. Deon berkata pada Suzie dengan wajah yang terlihat lelah.
Sekarang sudah malam. Kita bicarakan masalah pekerjaan besok saja, kita pulang dulu saja untuk tidur. Suzie berkata dengan perhatian. Kamu juga belum pulang? Deon berkata sambil tersenyum. Proyek kota Gemerlap masih terhenti. Kalaupun pulang, aku juga nggak akan bisa tidur. Suzie tampak seperti sakit kepala dan menghela napas. Bukankah dananya sudah ada? Luna segera menelepon perusahaan Windy untuk meminta 30 triliun. /Percuma saja meski dananya ada. Kalau departemen terkait nggak meloloskan, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Suzie menggelengkan kepalanya dan berkata, tenang saja, masalah ini sudah selesai. Besok, prosedur terkait akan selesai. Hari ini Deon sudah melakukan sebuah amal. Terima kasih kepada Sandy karena telah memberinya kesempatan yang bagus. Provinsi Hollow saat ini benar-benar bisa dikatakan seperti sebuah wadah yang besar. Bagaimanapun, Deon sekarang menjadi penyelamat para orang kaya di Provinsi Hollow. Selama setengah dari mereka bisa menepati janjinya pada Deon atau mengingat kebaikan Deon kepada mereka, Deon bisa berkuasa di Provinsi Hollow. Memang benar saat ini, Milson sangat marah hingga menghancurkan semua yang ada di ruang tamu villa hingga berkeping-keping. Rencana awalnya adalah memotong semua jalan Deon di Provinsi Hollow dari bawah ke atas lalu meninggalkannya sendirian. Tak disangka, tindakan Sandy justru membuat kekuasaan Deon di Provinsi Hollow semakin berkembang. Dasar sampah! Milson menggertakkan gigi dengan marah. Sebenarnya jalan yang dipilih Milson sudah benar. Sayangnya rekannya tidak bisa diandalkan. Selanjutnya, kamu harus menyesuaikan kembali strategimu, tapi kamu harus mampu bertahan selama 3 hari ini. Setelah melampiaskan amarahnya, Milson dengan cepat menjadi tenang. Sudut mulutnya sedikit terangkat lalu segera bergumam. Bagaimana kamu tahu bahwa prosedurnya akan diloloskan besok? Di kantor, Suzie memandang Deon dengan ragu dan bertanya. Karena, aku bilang besok akan lolos. Deon berkata dengan tenang. Setelah mendengar ini, Suzie terdiam. Kamu hebat sekali. Kenapa proyeknya masih dihentikan? Suzie segera mengeluh. Begitu mendengar ini, Deon mengangkat alisnya. Kamu nggak percaya? Tanya Deon. Tentu saja aku nggak percaya. Kamu pikir kamu ini siapa? Kaisar bawah tanah Provinsi Hollow? Setelah selesai berbicara, Suzie tertawa terbahak-bahak. Panggilan, Kaisar bawah tanah, terlalu dilebih-lebihkan. Aku nggak menyukainya. Namun, kalau kamu benar-benar ingin membicarakannya, artinya sekarang memang seperti ini. Saat berbicara, Deon mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Besok terlalu lama, lakukan saja prosedurnya untukku sekarang. Setelah mengatakan itu, Deon langsung menutup telepon. Jangan berpura-pura lagi. Haha, Suzie tertawa. Aku tahu kamu bercanda padaku karena aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Suasana hatiku jauh lebih baik sekarang. Kamu harus segera pulang untuk istirahat. Setelah mengatakan itu, Suzie berdiri dan bersiap untuk pergi. Begitu sampai di pintu kantor, ponselnya berdering. Suzie mengeluarkan ponselnya, melihat nomornya dan buru-buru mengangkatnya. Halo, Pak Reynald. Pak Reynald ini bertanggung jawab atas prosedur persetujuan proyek kota Gemerlap. Bu Suzie, aku baru saja menyetujui izin pembangunan dan sertifikat inspeksi proyek kota Gemerlap. Sekarang sekretarisku akan mengirimkan dokumennya padamu. Harap diterima. Pak Reynald yang dulunya sombong, kini memiliki sikap yang sangat baik. Oke. Setelah tertegun sejenak, Suzie kembali sadar dan buru-buru berkata, Pak Reynald, terima kasih. Besok, aku akan meminta seseorang dari perusahaan untuk mengirimkan beberapa souvenir ke rumahmu. Istrimu bisa menerimanya dengan tenang. Untuk menjalani prosedur persetujuan proyek kota Gemerlap, Suzie telah mengirimkan banyak barang ke rumah Reynald. Tentu saja Reynald sudah memahaminya. Hanya saja, selama ini Reynald ini menerima segalanya tapi tidak berbuat apa-apa. Hari ini tiba-tiba sikapnya berubah. Matahari seakan benar-benar terbit dari barat. Apa yang kamu bicarakan? Aku sedang melakukan tugasku.
Bu Suzie, menurutmu aku ini siapa? Renald memarahi Suzie hingga membuat Suzie tercengang. Telepon ditutup. Suzie menarik napas dalam-dalam dengan senyum cerah di wajahnya dan berbalik untuk memberitahu Deon kabar baik. Ketika melihat senyuman penuh arti Deon, Suzie teringat apa yang baru saja dikatakan Deon. Baru saja, kamu yang menelepon Pak Renald? Suzie bertanya dengan tergagap. Deon menggelengkan kepalanya. Suzy menggila napas liga. Sepertinya itu hanya kebetulan saja. Aku menelepon atasannya, Direktur Departemen Provinsi. Siapa tahu, saat berikutnya, Deon mengatakan sesuatu dengan lemah. Mata Suzy meletot. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu punya kemampuan seperti ini. Dari dulu kamu kemana saja? Suzie kaget sekaligus marah. Entah berapa banyak rambut rontoknya dalam beberapa hari terakhir dan seberapa besar menderita dirinya. Kebetulan mereka berhutang budi padaku, jadi aku punya hak untuk bicara. Deon menjelaskan dengan tenang. Apa ini ada hubungannya dengan tamu yang datang berkunjung sore ini? Suzie bertanya sambil berpikir. Ya. Mulai sekarang, selama kita beroperasi secara legal dan patuh, kita nggak akan takut akan kesulitan apapun di Provinsi Hollow. Kamu tenang saja, fokuslah pada upaya pengembangan untuk perusahaan Windy. Deon mengangguk dan berkata, Yal, Suzie sedikit bersemangat. Ngomong-ngomong, satu hal lagi, aku berencana mengakuisisi farmasi mulia di Provinsi Hollow dan mendirikan perusahaan farmasi Windy. Perusahaan Windy saat ini akan berganti nama menjadi Windy Entertainment. Deon tiba-tiba berkata lagi, apa kamu mabuk? Farmasi mulia punya banyak uang. Bisakah mereka menjual cabangnya padamu dengan mudah? Kalaupun kamu adalah kaisar bawah tanah Provinsi Hollow, kamu nggak bisa membeli dengan paksa, kan? Selain itu, farmasi mulia didukung oleh perusahaan Wison. Tentang menghormati kaisar bawah tanah Provinsi Hollow adalah hal yang berbeda. Suzie juga tidak pergi dan kembali duduk di hadapan Deon. Kamu nggak perlu khawatir. Farmasi mulia di Provinsi Hollow pasti nggak akan bisa bertahan. Dalam beberapa hari ke depan, mereka akan menjual gedung dan memberhentikan karyawan. Kamu bisa mengambil alih saja. Ngomong-ngomong, setelah mengambil alih, kita akan mendirikan perusahaan farmasi Windy. Sebelum itu, jangan ungkapkan dulu, kata Deon. Wajah Suzie penuh rasa tidak percaya. Namun, karena perbuatan Deon barusan, meskipun tidak mempercayainya, Suzie tidak berani meragukannya lagi. Oke, aku akan bersiap kalau farmasi mulia benar-benar menjual bisnisnya di Provinsi Hollow. Suzie dengan enggan mengangguk dan berkata, aku sudah selesai bicara tentang urusan pekerjaan. Sekarang, bukankah waktunya melakukan hal yang lain? Deon berdiri, berjalan ke sisi Suzie dan meletakkan tangannya di bahu Suzie. Lepaskan aku. Suzie buru-buru mendorong tangan Deon menjauh. Apa kamu sudah gila? Bu Luna ada di luar kantor. Suzie merendahkan suaranya dan berbalik untuk segera pergi. Begitu membuka pintu, tentu saja, Luna sedang berdiri di luar pintu. Bu Luna! Suzie tersipu, menundukkan kepalanya, dan bergegas pergi. Apa yang baru saja kalian lakukan di kantor? Luna masuk ke kantor dengan wajah datar dan bertanya. Apa ini sikap sebagai seorang sekretaris? Raut wajah Deon menjadi suram dan segera memarahi. Deon diam-diam merasa bahagia. Tanpa diduga, Luna CEO Grup Lixon dan Ratu Gunung Es juga akan mengalami hari seperti itu. Oke, tunggu saja. Lihat saja apa yang bisa kamu lakukan dalam sebulan. Luna sangat marah hingga terus menggertakkan gigi. Bicarakan lagi 1 bulan kemudian. Sekarang, karena sikap burukmu tadi, aku memutuskan untuk menghukummu. Deon mengangkat Luna dan melemparkannya ke sofa. Suzie baru saja berjalan tidak jauh lalu mendengar tangisan manis dari belakangnya. Untuk sesaat, kakinya menjadi lemas dan hampir tidak bisa berjalan. Haris yang kembali ke kota Risan menyalakan ponselnya dan menerima beberapa pesan. Raut wajahnya terlihat sangat suram. Bocah tengil, gerakanmu cepat sekali, Haris mencibir.
Haris sudah menerima kabar bahwa orang-orang berkuasa di Provinsi Hollow telah disembuhkan oleh Deon. Sayang sekali kamu nggak tahu seperti apa keluarga Wison. Haris menaiki mobil Rolls-Royce edisi terbatasnya, yang hanya memiliki 10 unit di dunia dan memberikan instruksi dengan wajah tegas. Keesokan harinya, meskipun mengalami hari yang sangat melelahkan, Deon masih bangun pagi. Suzie sebagai wakil manajer umum, bisa disebut sebagai pekerja teladan. Setelah menerima prosedur kualifikasi pada tengah malam tadi, Suzie membuat pengaturan untuk mulai bekerja dalam semalam. Dini hari tadi, proyek kota Gemerlap akan mulai dibangun kembali. Sebagai bos, Deon tentu saja harus menghadiri tempat kejadian secara langsung. Saat ini, fondasi proyek kota Gemerlap telah diletakkan. Di lokasi konstruksi, kendaraan konstruksi telah tiba, para pekerja sedang sarapan dan bersiap-siap, suasana pun menjadi sangat ramai. Apa-apaan ini? Konstruksi akan segera dimulai. Kenapa bahan bangunan belum terkirim? Suzie yang mengenakan helm pengaman, mengikuti Deon, melihat waktu lalu mengerutkan kening dan berkata, "Tanyakan saja." Deon juga memakai helm. Meskipun berdasarkan keahliannya, sangat tidak mungkin untuk terluka di lokasi konstruksi. Bagaimanapun juga, peraturan dan ketentuan juga ada. Sebagai bos, tentu saja tidak mungkin baginya untuk memimpin dalam melanggar peraturan. Suzie mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor pemasok bahan bangunan. Telepon segera tersambung. "Pak Ken, kenapa bahan bangunan yang kami butuhkan di lokasi pembangunan belum dikirim?" Suzie bertanya dengan nada kesal. "Bu Suzie, gudang kami terbakar tadi malam. Barang yang kamu butuhkan di lokasi pembangunan mungkin belum bisa dikirimkan." Nada suara Ken penuh dengan permintaan maaf. "Ada kebakaran? Semua peralatan dan pekerja kita sudah tiba. Sekarang kamu bilang bahwa gudangmu terbakar. Lalu bagaimana ini? Aku sudah menghabiskan ratusan juta untuk sehari saja. Bukankah perusahaan konstruksi Alama punya beberapa gudang di Provinsi Hollow? Kirimkan saja barang dari gudang lain." Suzie berkata agak kesal. Sebagai pihak pertama, tentu saja Suzie tidak harus bersikap sopan pada mereka yang melanggar kontrak. "Maaf Bu Suzie, bahan bangunan di gudang lain sudah dipesan. Aku nggak bisa mengirim barang dari gudang lain." Ken tersenyum pahit dan berkata, "Pak Ken, bukan itu yang kamu katakan padaku tadi malam. Tadi malam, kamu bersumpah padaku bahwa kamu akan mengirimkan bahan bangunan padaku pagi ini." Suzie mengerutkan kening dan merasa sangat tidak puas. "Bukankah ini karena ada masalah? Aku benar-benar minta maaf. Kalau enggak, kamu tunggu lagi saja. Aku akan memulai pabrik di lokasi dan mempercepat produksi untukmu." Bagaimana mungkin Suzie tidak mendengar nada asal-asalan dalam kata-kata Ken? "Pak Ken, kita menandatangani kontrak secara legal. Kamu melanggar kontrak dan harus membayar ganti rugi." Suzie berkata dengan suara yang keras. "Oh, kalau begitu Bu Suzie tuntut saja aku." Setelah mengatakan itu, Ken menutup telepon. "Suruh tim hukum perusahaan untuk menuntut. Sekarang hubungi produsen bahan bangunan lain dan minta mereka segera mengirimkan apa yang kita butuhkan." Deon menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Namun, Suzie menghubungi beberapa produsen bahan bangunan lokal satu demi satu dan mendapat balasan yang sama. "Stok habis. Tidak bisa memasok. Sepertinya seseorang sudah menjebak kita." Deon malah tersenyum dan berkata dengan tenang,